Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang rasio profitability. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama di sini ada Aisyah NIM 195211001. Lalu ada Razita Zatariah NIM 195211002. Dan saya sendiri Dwi Utari 195211081. Terus ada Peggy Trisnawati NIM 195211137. Lalu selanjutnya ada Anissa Nur Fatimah NIM 195211158. Nah, di sini langsung saja untuk materinya. Nah, di sini ada pengertian rasio profitabilitas. Nah, untuk rasio profitabilitas itu sendiri adalah metrik keuangan yang digunakan oleh analisis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau juga bisa disebut laba. Nah, relatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan juga ekuitas pemegang saham. Rasio ini juga menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dan juga nilai bagi pemegang saham. Nah, selanjutnya rasio atau nilai yang lebih tinggi ini juga biasanya dicari oleh sebagian besar perusahaan karena ini tuh biasanya berarti bisnis ini berkinerja baik dengan menghasilkan pendapatan, laba, dan juga arus kas. Nah, rasio ini juga paling berguna ketika dianalisis dibandingkan dengan perusahaan sejenis ataupun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio profitabilitas ini juga yang paling umum biasanya digunakan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Manfaat rasio profitabilitas. Manfaatnya yaitu yang pertama, mengetahui dengan pasti laba atau keuntungan dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Menjadi tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan. Dapat memahami efisiensi dari suatu bisnis. Bagi manajer perusahaan, rasio profitabilitas menjadi pegangan untuk mengevaluasi kinerja dalam perusahaan. Adapun menjadi tolak ukur bagi tender saham dalam menilai apakah saham suatu perusahaan layak untuk dibeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis rasio profitabilitas. Semua rasio ini dapat digeneralisasi menjadi dua kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio margin. Rasio margin mewakili kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi keuntungan pada berbagai tingkat pengukuran. Contohnya yaitu margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, margin arus kas, EBIT, EBITDA, EBITDAR, NOPAT, rasio biaya operasi, dan rasio overhead. Kemudian yang kedua yaitu rasio pengembalian. Rasio pengembalian mewakili kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian kepada pemegang saham atau para stakeholder. Contohnya yaitu termasuk pengembalian aset, laba atas ekuitas, pengembalian tunai atas aset, pengembalian utang, laba atas laba ditahan, laba atas pendapatan, laba yang disesuaikan dengan risiko, laba atas modal yang diinvestasikan, dan juga laba atas modal yang digunakan. Rasio profitabilitas yang paling umum digunakan dalam bisnis. Yang pertama ada gross profit ratio. Gross profit ratio adalah rasio yang membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan dengan memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Rasio margin laba kotor yang tinggi menjaminkan efisiensi yang lebih tinggi dari operasi inti, juga memberikan laba bersih kepada bisnis. Rumus untuk mendapatkan margin laba kotor, kita perlu mendapatkan dulu hasil laba kotornya.
Laba kotor atau gross profit adalah total pendapatan penjualan yang dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Laba kotor sama dengan pendapatan penjualan dikurang harga pokok penjualan sesudah mendapatkan laba kotor atau gross profit. Yang selanjutnya adalah membagi laba kotor atau gross profit tersebut dengan total pendapatan penjualan sales revenue. Gross profit ratio sama dengan laba kotor dibagi pendapatan penjualan. Yang kedua ada return on invest capital atau ROIC. Pengembalian modal yang diinvestasikan atau return on invest capital atau ROIC adalah ukuran pengembalian yang dihasilkan oleh semua penyedia modal termasuk pemegang obligasi dan pemegang saham. Rumus ROIC yang disederhanakan dapat dihitung sebagai EBIT dikali tarif 1 dikurang pajak dibagi nilai hutang ditambah ekuitas. EBIT digunakan karena merupakan pendapatan yang dihasilkan sebelum mengurangi beban bunga dan karenanya merupakan pendapatan yang tersedia untuk semua investor, bukan hanya untuk pemegang saham. Baik, selanjutnya kekurangan rasio profitabilitas. Yang pertama adalah sulitnya menghitung profitabilitas apabila data tidak cukup. Terkadang data tidak sesuai satu sama lain sehingga rasio pun tidak valid. Yang kedua, bisa terjadi window dressing. Perusahaan melakukan modifikasi sehingga performa saham terlihat menarik. Perbedaan standar akuntansi yang dipakai pada setiap perusahaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.